Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lupi, NIM 1911290014. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Hetty Ospita, MPD. Sebelum saya mempresentasikan proposal saya, ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja, untuk judul dari proposal saya yaitu pengaruh sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning terhadap minat belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Latar belakang masalah. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran dengan seni merekayasa situasi-situasi yang sedemikian rupa, sehingga siswa bisa berperan sebagai ilmuwan. Siswa diajak untuk bisa memiliki inisiatif untuk mengamati dan menanyakan gejala alam, mengajukan penjelasan-penjelasan tentang apa yang mereka lihat, merancang dan melakukan pengujian untuk menunjang atau menentang teori-teori mereka, menganalisis data, menarik kesimpulan dari data eksperimen, merancang dan membangun model. Teknis utama kegiatan pembelajaran inquiry adalah keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar dan keterarahan kegiatan secara maksimal dalam proses. Berdasarkan hasil penelitian di SMP 14 Kota Bengkulu, penerapan pembelajaran ini masih belum terlaksana karena gurunya hanya berfokus di buku tanpa mengajak siswa untuk berkomunikasi, sehingga siswa tidak memahami pembelajaran yang telah diberikan dan membuat siswa menjadi bosan dalam belajar. Ada beberapa peserta didik yang bisa menyimpulkan materi yang telah diberikan, dan kebanyakan peserta didik tidak bisa menarik kesimpulan dalam pembelajaran tersebut. Dikarenakan hanya beberapa peserta didik yang memperhatikan guru dalam menjelaskan pembelajaran. Selainnya, ada yang ribut di dalam kelas dan tidak memperhatikan guru, dan ada juga yang tertidur di dalam kelas. Oleh karena itu, media pembelajaran secara inquiry learning ini sangat dibutuhkan untuk memancing peserta didik dalam menalarkan suasana yang ada di lingkungannya, menganalisis pembelajaran yang telah diberikan, melakukan tanya jawab siswa dan guru, dan menarik kesimpulan dalam pembelajaran yang telah diberikan, sehingga peserta didik tidak bosan dan membuatnya lebih semangat dan aktif dalam belajar. Dalam pembelajaran K13, pengaruh sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning terhadap minat belajar peserta didik di kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu harus dilaksanakan. Karena K13 ini, guru harus aktif mengajar di kelas, di mana sistem pembelajaran inquiry ini memiliki kelebihan. Yang pertama, pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. Yang terakhir, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat jujur, objektif, dan terbuka. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah: yang pertama, kurangnya respon dari guru kepada peserta didik saat proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, guru hanya terfokus dengan buku saat mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, tingkat keaktifan peserta didik saat belajar di dalam kelas. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penelitian ini hanya difokuskan pada pengaruh sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning terhadap minat belajar siswa di kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu, agar dapat melatih keaktifan peserta didik saat pembelajaran di dalam kelas. Peserta didik juga dapat menalar dan menyimpulkan pembelajaran yang telah diberikan. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui kemampuan menganalisis peserta didik
Dalam sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning terhadap minat belajar peserta didik di kelas 8 SMP 14 Kota Bengkulu. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui kemampuan menalar peserta didik dalam sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning terhadap minat belajar peserta didik di kelas 8 SMP 14 Kota Bengkulu. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui keaktifan tanya jawab antara peserta didik dan guru dalam sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning terhadap minat belajar peserta didik di kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui kemampuan menarik dan yang telah diberikan guru dalam sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning terhadap minat belajar peserta didik di kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan menganalisis peserta didik dalam sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning di kelas 8 SMP 14 Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan menalar peserta didik dalam sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning di kelas 8 SMP 14 Kota Bengkulu. Yang ketiga, untuk mengetahui keaktifan tanya jawab antara peserta didik dan guru dalam sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning di kelas 8 SMP 14 Kota Bengkulu. Yang terakhir, untuk mengetahui kemampuan menarik kesimpulan dalam pembelajaran yang telah diberikan guru dalam sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning di kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini mencakup tentang pengaruh sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning di kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data untuk kegiatan penelitian berikutnya, dan peneliti juga memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, yang khususnya dalam bidang pengaruh sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bisa untuk menjadi pedoman referensi bagi penelitian berikutnya, yang akan meneliti tentang pengaruh sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning. Kajian teori. Pengaruh pembelajaran inquiry. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006, peranan guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting, yaitu kemampuan dalam mendidik, mengajar, melatih siswa dengan baik. Selain itu, seorang guru juga dituntut harus mampu memberikan teladan bagi siswanya agar kelak menjadi manusia yang unggul dan berguna. Metode inquiry learning. Metode pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Metode pembelajaran ini sering juga dinamakan metode heuristik yang berasal dari Yunani atau heuroskin yang berarti saya menemukan. Kajian penelitian terdahulu. Dalam penyusunan skripsi kuantitatif ini, peneliti mencari informasi dari penelitian-penelitian terdahulu dengan judul skripsi yang relevan sebagai perbandingan, baik dari segi kekurangan maupun kelebihan. Penelitian terdahulu yang peneliti ambil meliputi pengaruh metode inquiry terbimbing terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar biologi siswa kelas 8 di SMP Negeri Gunung Sari tahun ajaran 2013-2014. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian dengan data-data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan angka. Data tersebut didapat dari wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai pengaruh sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning terhadap minat belajar siswa di kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu.
Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian berbasis angket karena menghitung pencapaian siswa dari sebelum belajar menggunakan metode inquiry learning sampai dengan yang sesudah menggunakan metode inquiry learning dengan menggunakan teknik kuantitatif. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah di SMP Negeri 14 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan jangka waktu penelitian dilaksanakan dari Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022. Sumber data. Menurut Zulda Frial, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Pada umumnya, sumber data kuantitatif diperoleh melalui survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Survei ini bisa dilakukan sendiri oleh peneliti atau oleh pihak lain, sehingga peneliti tinggal mengolah datanya saja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama, survei. Survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi sejumlah besar responden. Yang kedua, angket. Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data dari sumbernya secara langsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaruh sistem pembelajaran menggunakan metode inquiry learning di kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ditunjukkan pada subjek penelitian berupa buku-buku, dokumen, foto-foto, dan data yang relevan. Analisis data. Analisis data terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Yang keempat, menarik kesimpulan verifikasi. Pengecekan keabsahan data. Untuk memperoleh keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang digunakan untuk menguji daftar pertanyaan untuk melihat pertanyaan dalam kuesioner yang diisinya responden sudah layak atau belum yang digunakan untuk mengambil data. Uji validitas. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir pernyataan dalam mendefinisikan variabel. Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan R-hitung. Hasil R-hitung dari output SPSS dalam setiap pernyataan kita bandingkan dengan R-tabel, DF sama dengan N-2, dan menghitung taraf signifikasi 5% atau 0,5. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Cron's alpha dengan nilai alpha 0,60. Jika nilai alpha lebih besar dari hasil output, maka dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai alpha lebih kecil dari hasil output, maka dinyatakan tidak reliable. Baiklah, mungkin itu saja presentasi proposal dari saya pada hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.